Ya, terima kasih teman-teman media yang menyaksikan kedatangan pengurus PGRI Kabupaten Jember dengan 22 GTT yang menurut saya adalah diduga menjadi korban kebijakan. Ya, mengapa saya katakan menjadi korban kebijakan? Karena yang jelas mereka pada tanggal 7 Januari itu di webnya, ya, di webnya Panselda dinyatakan lolos, ya, 22 orang, ya. Kemudian pada sehari berikutnya itu ada Instagram dari Kabin Formasi, ya. Di sana penjelasan masalah pemberkasan, ya. Mereka tidak tanpa pengawalan seluruh ASN yang dinyatakan lolos melakukan menyiapkan berkas yang dibutuhkan untuk kepentingan ASN P3K, ya. Kemudian di tanggal sebelum tanggal 14 itu ada edaran Bupati nomor 800.1 dan seterusnya tahun 2025 yang isinya adalah tentang perubahan status kriteria, ya, daripada XTHK2, ya. Itu ada perubahan status, artinya dari tidak lulus menjadi lulus. Nah, itu pun setelah diumumkan. Lah, kita nggak ada masalah tentang tentang K2 diluluskan. Memang itu Panselnas meminta teman-teman K2 itu secara otomatis lulus, gitu, ya. Tetapi di Jember saya menduga mungkin kelalaian panitia, gitu, ya. Mestinya kalau memang sudah harus dinyatakan lolos, jangan ikut tes K2 ini, jangan ikut tes, langsung aja nanti diformasikan, gitu. Baru sisanya itulah yang tes, gitu, ya. Tapi ini tidak, mereka ikut tes akhirnya tidak lolos. Nah, karena tidak lolos adalah mereka melaporkan, gitu, ya. Karena laporan itulah akhirnya mereka diloloskan, ada 22 orang, tetapi menganulir mereka-mereka yang lulus menjadi tidak lulus. Nah, inilah yang kita akan minta keadilan, minta penjelasan dari pemerintah kabupaten khususnya, apakah benar seperti itu, karena yang jelas di luar Kabupaten Jember tidak ada kasus-kasus yang seperti ini, ya. Nah, makanya sekali lagi mudah-mudahan meskipun kita tidak, karena DPR memang hari ini kebetulan ada dinas luar, sehingga DPR tidak ada satupun yang bisa menemui kita, tetapi alhamdulillah kita sudah sampai ke serambi DPR, gitu, ya. Mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman media, ya, teman-teman yang berjumlah 22 yang menjadi korban kebijakan ini, kita harapkan ada kebijakan yang bisa apapun mereka akan kita advokasi sampai ke nasional, ya, sampai mereka mendapatkan keadilan. Kalau di kabupaten mereka tidak mendapatkan keadilan, ya. Jadi ini pernyataan saya selaku Ketua PGRI yang kemarin berdasarkan audiensi yang disampaikan oleh teman-teman, ya. Saya prihatin dengan kondisi itu, maka hari ini saya bersama-sama pengurus PGRI Kabupaten Jember, insya Allah lengkap, ya, ditambah dengan teman-teman anggota GTT, ya. Hari ini kita menghadap ke DPR, tapi tidak apa, mudah-mudahan tetap ada berkahnya, gitu, ya. Meskipun tidak ketemu sama Pak Ketua, sama Pak Miside, mudah-mudahan melalui media ini didengarkan, bahkan mudah-mudahan Panselnas, Panitia Seleksi Nasional, mengetahui apa yang terjadi di Jember, ya. Ini saya pikir itu. Terima kasih, Mas Bambang. Juga rugi dari psikis kami, keluarga kami yang sudah bangga dengan kami. Saya pribadi juga sampai meninggalkan anak saya yang masih balita seperti itu untuk saya bisa fokus pemberkasan ini. Kalau hasilnya seperti ini kan kami
bukan hanya dikecewakan sendiri, tapi banyak keluarga kami yang juga kecewa dengan istilahnya kami dipermainkan seperti ini, Pak. Berapa lama Mbak ngurus birokrasi? Kalau dari pernyataan kami lolos, beritanya itu menyatakan lolosnya tanggal 7, kemudian kami sudah selesai pemberkasan itu tanggal 15, sudah selesai semua. Kemudian itu kami dinyatakan tidak mendapat formasi, jadi artinya status kami berubah itu tanggal 17 Januari, hari Jumat malam kalau tidak salah. Jadi kami minta keadilan kami supaya apa yang menjadi usaha kami, yang kami usahakan dengan serius, dengan mengorbankan waktu kami, bahkan kami meninggalkan anak didik kami di sekolah, itu kan bukan menjadi perkara yang mudah. Menurut kami itu tanggung jawab kami tinggalkan. Jadi kita mohon keadilannya. Di awal pertama kali tahu lolos P3K, keluarga sangat support ya, Pak. Support sekali. Bangga sekali. Mending kita tahu pertama, mending kita tahu nggak lolosnya itu, Mas. Jadi kecewa kami nggak seperti Tapi ini, Pak. kecewanya itu nggak separah ini, seberat inilah, mulai awal lah ini. Tapi kenapa BKD sendiri mengumumkan kita lolos dan ada anjuran kita mau pemberkasan. Ya, kita namanya dapat kabar itu ya harus langsung menindaklanjuti pemberkasan ini. Di waktu, tenaga, dan Biayanya juga ya nggak bisa dibicarakan lah. Karena wirawiri ke ini ya, Ya ke BKD. iya, waktu yang sudah kami lewatkan, Pak. Jadi ada momen seperti saya pribadi pada tanggal 12 waktu saya ujian itu harusnya saya bisa mengantar suami saya tugas, Pak. Tugas kemanusiaan di Lebanon. Tapi saya memilih untuk tidak mengantarkan, saya menghadap komandan untuk izin. Saya tidak mengantar suami saya untuk melaksanakan ujian, Pak. suaminya kerja di Lebanon. Kebetulan suami saya TNI. Anaknya satu, Mbak, masih kecil ya. Ya, masih 13 bulan. Jadi yang saya kecewakan adalah waktu saya terbuang sia-sia, sedangkan saya mengorbankan momen yang penting untuk keluarga saya. Mbaknya ngajar di mana, Mbak? Saya ngajar di SDN Dokumen 3, Sukarambi ya. Kecamatan Sukarambi. Mbak siapa namanya, Mbak? Cornelia Marta. Cornelia Cornelia Marta. Anak-anaknya kan itu diloloskan otomatis, tapi ternyata mereka itu tidak terbaca oleh sistem. Maka jadi kebijakan itu kayak merugikan kita karena sudah 10 hari kita dinyatakan lolos, artinya kan kita sudah mengurusi semua berkas. Nah, di situ tiba-tiba aja ada pemberitahuan bahwa kita terdiskriminasi oleh pihak kedua yang tidak terbaca. Saya perkenalkan nama saya Muhammad Rasulullah dari Tata Nukulan. Kebetulan saya termasuk sama nasibnya dengan teman saya. Dari saya ini sudah mengabdi 15 tahun, Pak. Dan harapannya kemarin itu seleksi P3K itu kita menghasilkan membuat hasil yang kita harapkan. Nah, sudah kita jalani semua tahapannya sampai seleksi tes. Akhirnya ada pengumuman itu pun untuk guru, Pak. Kemarin tuh guru tuh diundur-undur pengumumannya sampai melebihi jadwal yang seharusnya. Nah, sudah waktunya diumumkan, alhamdulillah teman kami semua ini lolos. Nah, setelah lolos kita tahu ada pergerakan dari teman-teman K2 itu yang meminta keadilan, intinya diloloskan lah intinya. Cuma kita nggak menghiraukan itu karena dari BKD sendiri sudah ada berita, ada anjuran untuk kita semua ini untuk mengusir bekas ke rumah sakit atau ke kepolisian dan lain sebagainya. Nah, kita sudah tahu itu ya kita bergerak, Pak, karena sudah di akun SSCN kami itu sudah kita bisa ngisi daerah. Kebanyakan dari pengalaman yang sudah itu kalau sudah daerah itu sudah dinyatakan lolos 100%. Kita yakin itu semua dan orang tua dan kerabat, saudara, teman itu sudah tahu semua dan kita bangga sekali ya, kita bangga. Tapi betapa shocknya tanggal 15 itu nggak salah hari Jumat itu ada pengumuman, intinya kami nggak bisa mengakses akunnya SN itu
ketika kita bisa mengakses, ternyata kita tidak jadi diloloskan. Itu cuma curiganya saya pribadi, karena saya kan waktu ada pengumuman lolos itu ada edaran dari BKD, ada tanda tangan kalau saya itu lolos. Tapi kemarin nggak ada edaran dari BKD, tapi ada pengumuman saya itu tidak lolos. Itu yang saya selama ini masih tanda tanya lah intinya. Nggak ada edaran tapi saya nggak diloloskan. Terus anehnya lagi Pak, setelah kemarin hari Senin dari PGRI maghrib jam 6 malam, habis maghrib lah itu, kayak melihat SCN saya berubah lagi Pak statusnya, bukan tidak lolos tapi nggak ada apa-apa. Intinya statusnya itu kembali awal lagi, cuma seleksi administrasi lolos gitu aja. Jadi keterangan saya lolos tidak lolos tidak ada di menu. Itu yang kami curiganya di situ. Yang nggak curiga intinya minta keadilan lah intinya. Kita kedepannya ini mau bawa kemana status kami. Sedangkan berkas teman-teman semua itu sudah selesai semua lengkap 100%, tinggal resume intinya. Sudah selesai lah tahapannya. Itu mungkin hanya itu. Dari SD Lojejer 2 Pak, Kecamatan Uluan. Sudah 14 tahun ya? Sudah 14 tahun. Berarti selama ini statusnya honorer ya? Statusnya honorer Pak. Itu dengan gaji berapa? Gajinya alhamdulillah saya sudah SK Bupati Pak, itu gajinya 1.400.000 per bulan Pak. Tapi kalau dengan terima di P3K bisa? Ya harapannya itu Pak, derajat kami diangkat, ya gajinya sudah naik lah gitu Pak. Inginnya seperti itu. Ternyata dengan nasibnya seperti ini, ya awal mula saya dengar kabar ini langsung shock Pak. Intinya untungnya mental saya tuh gak karuan waktu itu ada pengumuman kalau tuh gak karuan. Intinya alhamdulillah dari support dari temen, warga, terutama itu orang tua, alhamdulillah mental kami alhamdulillah kembali lagi lah intinya. Itu satu sekolah cuma berapa ya? Satu sekolah saya sendiri yang kena geser. Tapi kalau satu kecamatan ada 2 Pak. Teman saya cewek dari Gulungan 5 itu masih hamil Pak 3 bulan. Dengar kabar itu mas gak karu-karuan anunya apa mentalnya lah intinya. Nah, ini semuanya ketemu 10 orang ini ya? 22 orang semuanya. Dari Kabupaten Jember itu yang kegeser 22 orang. Itu geser dengan adanya K2 ini? Ya ada K2 protes karena ada surat edaran dari Bupati. Intinya Panselda itu merespon protesnya itu dinaikkan ke Panselnas. Kemungkinan Panselnas juga merespon, akhirnya status kami berubah. Sudah lebih dulu lulus ya? Ya seharusnya kalau sudah diumumkan ngapain kok berubah gitu. Kan seharusnya dicek dulu apa gimana gitu kan. Kok tiba-tiba kita digagalkan itu. Berarti dari Panselnas harusnya yang Saya kurang tahu ya Pak. Intinya mungkin Panselnas kan ada laporan dari Panselda. Ya, dari Panselda itu edaran dari Bupati, tanda tangan Bupati itu. Ininya menanggapi itu. Tapi dari BKD sendiri setelah ada pengumuman jalur itu tidak ada konfirmasi surat edaran itu nggak ada. Cuma waktu hari Sabtu itu BKD sendiri kan datang ke dinas pendidikan itu, intinya BKD itu acuannya undang-undang itu yang diutamakan kan satu yang sudah lulus dulu, yang sudah satu itu diutamakan, yang kedua yang K2 itu, yang ketiga kami yang non ASN database BKN. Nah, aturannya itu seperti itu. Jadi dia beliau itu acuannya itu undang-undang K2 yang didahulukan. Tapi nasib kami gimana? Jadi kan sudah lolos. Kami kan Pernyataannya